Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman pagi hari ini, mari kita dengarkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Sampai saat pagi hari ini, kami menikmati segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan menuntun langkah hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Judul renungan atau tema renungan firman saat pagi hari ini, mengingat kembali pengorbanannya. Ini berbicara tentang Yesus mati di atas kayu salib. Bagaimana dia berkorban buat saya dan saudara.
Pembahasannya adalah merenungkan kasih Tuhan yang sangat besar. Mari kita buka dalam Lukas 22 ayat yang ke-19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang kita tahu bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu tanda kasih Tuhan buat saya dan saudara yang begitu besar. Tidak bisa digambarkan betapa Allah mengasihi saya dan saudara. Perjalanan Yesus untuk naik ke atas bukit Golgota itu bukan hal yang mudah. Dalam perjalanan dia diolok, dia dihina, dia diludahi, dan tidak cukup sampai di situ. Dia harus membawa salib sampai ke atas bukit, dan tidak sampai di situ saja. Dia harus disalib, tangan dan kakinya dipaku, kemudian kepalanya diberikan mahkota duri secara paksa. Itulah Tuhan saya dan saudara. Dia ingin menyelamatkan saya dan saudara. Secara manusia, Yesus tidak sanggup. Itu sebabnya dalam Alkitab, Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Dia tidak mampu melihat cawan yang berisi dengan dosa-dosa saya dan saudara. Terlalu berat. Tetapi dia lakukan itu dengan hati yang tulus. Dia rela karena dia mengasihi saya dan saudara. Seberapa besar kasih Tuhan saat ini dalam kehidupan kita? Apakah sudah bergeser dalam hidup kita karena situasi, keadaan, permasalahan hidup, sehingga membuat kasih kita itu jauh dari Tuhan, sehingga hubungan kita dengan Tuhan mulai jauh? Di ayat yang terakhir, dalam ayat yang ke-19, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap hari Minggu di gereja dalam 1 bulan sekali kita ibadah perjamuan kudus. Kenapa harus dilakukan itu? Kenapa? Ayat ini katakan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Untuk selalu mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Untuk mengingat kasih Tuhan yang besar buat saya dan saudara. Karena manusia pada dasarnya seringkali lupa. Begitu permasalahan datang, begitu badai datang, kita lupakan kasih Tuhan. Sekarang bagaimana caranya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Apa yang harus kita berikan bagi Tuhan? Kekayaan kah? Rumah mewah? Pangkat, kedudukan? Tuhan tidak minta itu karena dia punya segalanya. Dia hanya minta hidupmu dan hidupku. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara? Mari kita buka dalam Roma 12 ayat yang pertama. Ini ayat sudah tidak asing lagi. Kita akan baca dalam Roma 12. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini dalam ayat ini ada 3 hal. Ada 3 kata. Hidup, kudus, dan berkenan. Hidup di sini artinya bergerak. Karena dia tidak mati. Kalau orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi hidup, dia bergerak. Dia bisa melakukan sesuatu. Dia bisa beraktivitas. Bergerak maju, bukan mundur saudara. Maju.
Artinya maju dengan pandangan ke depan, memandang salib Tuhan, melihat kasih Tuhan yang besar. Hidup artinya yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang pertama, bersekutu dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan, melayani Tuhan, bersaksi dalam rohani, secara rohani, itu Tuhan mau dalam hidup kita. Hidup, melakukan sesuatu. Kemudian kata yang kedua, kudus. Kudus di sini saya menulis menjaga kesucian. Artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang najis, yang kotor. Saudara bisa menggambarkan hal-hal itu, yang kotor seperti apa, yang najis seperti apa. Kesucian hidup kita, kudus di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, berkenan. Kata berkenan di sini melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita lakukan. Ketiga hal ini tidak mudah, dan saya katakan tidak mudah untuk melakukan hal ini. Tetapi lewat firman dan Roh Kudus, itu yang akan memampukan saya dan saudara untuk berjalan setiap hari dipimpin oleh firman dan Roh Kudus. Dan tanpa kita sadari, banyak hal yang berubah terjadi dalam hidup kita. Sehingga semakin hari, semakin menuju kepada kedewasaan rohani kita kepada Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara tidak hanya sekedar selamat sampai di situ selesai. Alkitab katakan, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dalam kata takut dan gentar, di dalamnya ada penghormatan, pengagungan, ada kerendahan hati, ada ketulusan di dalamnya. Ketulusan hati kita. Itu kata takut dan gentar. Bagaimana dengan saya dan saudara? Memang tidak mudah, tetapi Alkitab katakan kalau kita berjalan dengan firman dan Roh Kudus, Dia akan menyucikan kehidupan kita. Dan kita akan melihat kasih Tuhan yang besar. Ada satu ilustrasi, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar ilustrasi ini, bahwa ada seorang dermawan, dia kaya, dia suka memberi. Di satu kota yang besar, banyak orang lalu lalang di situ. Kemudian dermawan ini, dia menaik ke atas gedung yang tinggi sekali. Dan dia melihat dari atas, begitu banyak orang lalu lalang. Dia melihat banyak orang. Apa yang dia lakukan? Dia naik ke atas gedung yang tinggi. Dia tebarkan uang dari atas gedung. Dia tebarkan uang berserakan dengan ditiup angin. Dan apa yang terjadi pada waktu dia lihat ke bawah? Orang begitu berebutan, bersukacita, senang, bergembira. Melihat apa? Uang berjatuhan di bawah. Dan mereka mulai mengambil uang itu. Kemudian dermawan ini dia turun ke bawah. Dia melihat wajah-wajah orang yang mengambil uang di bawah tadi. Sangat bergembira, bersukacita. Kemudian dia kembali naik ke atas lagi. Dermawan ini dia kembali ke atas lagi. Apa yang dia lakukan yang kedua? Dia mulai menebarkan batu-batu kerikil kecil. Dia mulai tebarkan dari atas gedung yang tinggi. Kemudian ada yang kena kepala, pundak, punggung, dan sebagainya. Kemudian orang yang tadinya memperhatikan ke bawah, dia mulai ke atas. Pandangannya dari bawah, dari melihat uang, dia mulai ke atas. Dia mulai berkata, "Woi, kurang ajar, gak sopan, sakit tahu. Siapa itu?" Dari ilustrasi ini, saya diingatkan oleh Tuhan. Itulah sifat manusia. Pada waktu hidup kita merasa nyaman, kita diberkati oleh Tuhan, kita lupa kepada yang memberi berkat. Bukan? Kita lupa siapa yang memberi berkat dalam hidup kita.
Karena terlalu asik dengan berkat Tuhan. Kita menyamar, segala sesuatunya kita nikmati ada. Tetapi begitu persoalan datang, badai datang, Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita mulai berkata, Tuhan di mana? Enggak adil. Saya sudah lakukan banyak untuk Tuhan. Kenapa hal ini terjadi? Bukankah kita seperti itu? Saat pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, betapa Dia mengasihi saya dan saudara. Kalaupun saudara dan saya, mungkin saat ini kita berada dalam lembah yang sangat dalam mungkin, yang orang tidak mampu menolong. Tapi di situ ada Tuhan, Yesus ada. Dia ikut merasakan apa yang saudara rasakan dan saya. Dia mau bersama-sama ikut menderita, ikut merasakan sakit. Tapi bukan berarti Dia tidak mau menolong. Dia ingin menolong dengan waktunya Tuhan. Bagaimana engkau harus sabar, setia, menanti janji Tuhan, taat, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Maka kita akan melihat Dia akan bekerja dan mujizat akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Pada pagi hari ini kita mau mengingat kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Keselamatan yang Tuhan berikan, biar kita mau kerjakan itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau hampiri Dia. Dia mau bicara. Dia mau tinggal dalam hidup kita. Dia mau lakukan sesuatu buat saya dan saudara. Izinkan Tuhan bekerja. Buka hatimu, kita akan melihat mujizat-mujizat yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepada Tuhan buat firman-Mu saat pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami harus selalu mengingat kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sudah melupakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Tapi biarlah saat pagi hari ini kami mau belajar mengingat kasih-Mu. Kau sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan dengan kasih-Mu yang ajaib. Biarlah kami melakukan itu Tuhan dengan takut dan gentar. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat renungan firman-Mu. Sepanjang hari ini segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan menolong, Tuhan melindungi, bahkan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.